tutorial. Yes, ya. Makanya kalau bisa hari ini yang join hari ini tuh pakai Zoom-nya sama dengan laptop yang digunakan Mas Bre. Karena nanti kalau ada kendala bisa di-share screen nanti Mbak Nita misalkan. Mas, punya saya kok begini-begini. Nah, nanti bisa di-share screen gitu. Jadi nanti langsung kita arahin ya. Jadi paling tidak harus bisa bikin 1 sampai 3 konten hari ini Mas Bre ya. Oke. Dengan 3 skill design. Nah, dari tadi kita ngomongin konten, apa sih Mas Bre konten itu? Gitu ya. Jadi pada intinya kan konten itu adalah sebuah informasi yang pengen kita berikan sama orang lain Mas Bre. Ya. Oke. Konten. Kalau guru berarti kontennya ya tentang pelajarannya gitu ya. Kalau suster mungkin ya tentang kalau suster apa biasanya Mas Bre ya? Kontennya tuh. Tentang kegiatannya bisa gitu ya. Oke. Atau trainer mungkin tentang materinya. Kata-kata mutiara misalnya. Quotes gitu ya. Nah, ini konten-konten yang bisa kita berikan kepada orang-orang lain gitu ya. Pasti hal yang positif sih kontennya gitu. Tapi sekarang sih mungkin kontennya sekarang lebih menjurus Mas Bre ya. Kalau orang yang ngomong konten itu pasti berpikirnya ke sosial media gitu ya. Betul. Enggak. Nah, itu salah satunya sebenarnya gitu ya. Tapi konten ini ya bisa dibuat di materi training, buat pelajaran gitu, buat kita berbagi melalui quotes dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang penting. Nah, Bill Gates tahun 96 mengatakan kalau konten itu adalah raja Mas Bre. Katanya konten is king. Jadi konten itu segalanya ya. Jadi apapun yang diinformasikan ya harus ada kontennya gitu. Jadi konten ini menjadi sesuatu hal yang penting. Itu tahun 1996 Mas Bre. Udah berapa tahun ya? Seumur saya kayaknya ya. SD. Nah, SD ya. Nah, ini kata Bill Gates. Tapi kalau menurut saya di tahun 2020 ini perlu sepertinya ditambahkan, Mas Bre. Jadi konten aja nggak cukup, Mas Bre. Ya, perlu ditambahkan desain sebagai ratunya. Jadi konten sama desain ini menjadi pasangan yang serasi gitu. Kontennya bagus, didesain juga dengan bagus sehingga orang-orang tertarik gitu. Apalagi ada manfaatnya gitu. Informasi-informasi yang bermanfaat, informasi-informasi yang positif itu akan menarik untuk orang lain bisa dilihat gitu ya. Nah, jadi karena tahun ini di 2020 ini kita sedang berperang Mas Bre ya. Di sosial media ini perang gitu ya. Perang mencari perhatian. Betul. Ada orang-orang yang saya bilang sosial media ini meningkat penggunanya gitu ya. Jangan sampai konten di dalamnya itu semuanya hal yang negatif Mas Bre. Harus diperangi juga dengan yang positif termasuk pelajaran-pelajaran. Saya pernah ini research Mas Bre ya. Di Instagram ada nggak sih kayak misalkan pelajaran biologi gitu. Saya search hashtagnya tuh nggak ada Mas Bre ya. Jadi anak-anak kalau main di sosial media ya nggak ada pelajarannya. Yang ada itu paling bahasa Inggris. Itu pun yang bikin kayak seperti Kampung Inggris itu ya dia bikin konten juga karena keperluan bisnis gitu. Tapi kalau untuk guru-guru nge-share pelajarannya di sosial media sepertinya belum ada. Nah, mungkin ada guru yang di sini nanti jadi yang pertama Mas Bre ya. Ya pelajaran matematika gitu, di-share hal-hal yang positif untuk orang lain gitu dengan desain yang menarik. Nah, karena kalau kita cek Mas Bre, ini mungkin bisa disurvei ya buat teman-teman semua yang kalau pernah main sosial media, banyakan mana sih konten-konten yang bagus dengan konten-konten yang kurang bagus Mas Bre. Yang jelek lah ya. Mungkin boleh boleh di chat menurut teman-teman. Menurut teman-teman nih. Selama teman-teman buka media sosial, teman-teman tuh suka melihat yang good content atau bad content. Yo, silakan di chat. Coba menurut teman-teman bagus banyakan yang mana sih kontennya itu yang bagus? Apa yang malah biasa aja gitu atau malah nggak berfaedah Mas Bre ya? Kalau di Facebook banyak bad content. Oke, kata Mbak Nita. Kalau kata Om Bendy Abimanyu, good content-nya banyak. Kata Mbak Rati, good content. Oke, benar. Oke, banyak. Ada lagi? Berarti cukup lumayan banyak sebenarnya yang datang hari ini melihat konten-konten yang good content, Mas Bre ya. Yes. Nah, itu artinya berarti yang sering dicari nih Mas Bre, itu berarti konten-konten yang bagus. Gitu.
Karena berarti maksudnya Mbak Nita nyari yang suka nggak bagus gitu? Enggak Facebook belum. Terus ketahuan tuh Mbak Nita suka nyari yang nggak bagus. Ya, jadi ada beberapa memang yang datang langsung gitu menjadi viral. Mungkin yang masuk ke Mbak Nita tuh yang menjadi viral, hal-hal yang justru yang negatif. Betul. Ya, yang kurang-kurang yang bagus itu jadi viral Mas Bre. Ya. Nah, makanya dan celakanya nih Mas Bre, konten-konten yang bagus ini bisa jadi jelek juga. Gara-gara nggak didesain dengan bagus. Benar. Jadi jelek karena nggak menarik gitu. Coba misalkan ada informasi bagus, tapi isinya cuma tulisan doang gitu, nggak menarik. Orang juga di scroll pasti ya. Yes. Nah ini karena pengaruh desain ini sangat bagus. Dulu mungkin ada istilah don't judge a book by its cover. Kalau sekarang saya tanya sama Mas Bre, mau nggak beli buku tapi covernya jelek? Sebenarnya saya ngeliat secara visual dulu sih. Iya benar. Maksudnya covernya menarik atau enggak, bersih atau enggak. Iya. Baru saya lihat-lihat dalamnya. Baru dilihat lagi dalamnya. Kalau covernya udah menarik, baru lihat dalamnya. Tapi kalau covernya udah nggak menarik, Mas Bre ya. Kalau dalamnya bagus ya kita juga nggak tahu karena dilihat covernya. Iya. Ya jelek nih, kayaknya jelek udah dijudge aja gitu ya. Walaupun don't judge ya, tetap aja kita pasti ngejudge gitu ya. Maka jangan dijadikan itu sebagai alasan, Mas Bre. Jangan itu dijadikan sebagai quotes, biarin kontennya bagus, biarin desainnya jelek, yang penting kontennya bagus. Itu nggak akan. Benar. Ya. Betul. Saya yakinkan sama teman-teman, desainnya juga harus bagus. Kenapa? Karena ada kabar gembira, Mas Bre ya. Karena kita sudah menemukan bahwa mendesain itu mudah, ya. Ini yang perlu diyakinkan, mendesain itu mudah, Mas Bre. Dulu mungkin kalau orang mikir disuruh ngedesain, pasti pikirannya udah ribet duluan, benar nggak Mas Bre? Benar. Ya. Mas Bre, ini desain ini dong spanduk, misalkan apa yang dipikirin Mas Bre? Kalau Photoshop, saya suka. Iya. Kalau desain tuh pasti Photoshop aja. Pasti. Dan sehari bisa nggak kelar-kelar itu. Benar. Karena dulu mungkin desain itu untuk satu lingkupan yang khusus, Mas Bre ya, orang-orang desainer gitu ya. Jadi yang orang memang ahli Photoshop, ahli Illustrator, gitu, ahli Corel Draw. Nah ini orang-orang udah berpikir, orang desain itu mah harus harus yang ngerjain orang desain gitu ya. Karena ada profesinya khusus ya. Tapi nggak semuanya benar juga begitu ya. Nggak semuanya benar, ada salahnya juga. Kenapa? Karena kita semua sebenarnya juga bisa mendesain, Mas Bre. Ya. Dan saya yakinkan hari ini bahwa mendesain itu semudah menggerakkan pointer. Ya. Jadi teman-teman bisa cek dulu pointernya gerak nggak nih, putar-putar gitu ya. Kalau nggak gerak, ya itu berarti nggak bisa. Mungkin baterainya habis. Ya. Atau mungkin ngehang komputernya ya. Nah, kalau hal seperti itu terjadi ya berarti nggak bisa desain. Ya. Tapi selama bisa diputar-putar nih pointernya, saya yakinkan hari ini teman-teman bisa mendesain dan di akhir sesi paling tidak teman-teman akan bikin 2-3 konten hari ini Mas Bre ya. Oke, yang penting punya kemauan aja dulu ya. Oke, next lanjut Mas Bre ya. Jadi sudah siap Mas Bre ya? Sudah siap. Dan pembuka sepertinya sudah kita buka sebagian supaya teman-teman juga misalkan niat untuk membuat kontennya udah penuh dulu. Jadi kalau udah, mari kita mulai Mas Bre ya. Karena 1000 langkah itu harus diawali oleh langkah pertama dulu yang menentukan Mas Bre. Ya. Betul. Oke, sip. Kita mulai dari sebuah prinsip dulu Mas Bre ya. Kita harus mengerti sebuah prinsip tentang desain. Banyak orang yang mengatakan gini Mas Bre, kalau disuruh ngedesain, aduh saya mah nggak punya jiwa seni, ya ada yang begitu ya. Aduh saya kok cari warna aja susah, nggak matching gitu. Pusing sendiri. Ya, saya emang nggak punya bakat. Orang udah mikirnya begitu dulu, ya. Padahal sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar, Mas Bre. Nggak sepenuhnya salah juga. Memang bakat diperlukan, tapi ya cuma sebagian kecil lah ya. Itu cuma menentu untuk cepat atau enggak mengerjakannya, ya. Jadi yang perlu teman-teman tahu sebenarnya adalah desain itu punya prinsipnya, Mas Bre. Apa tuh prinsipnya? Ya, jadi untuk mendesain ada sebuah prinsip. Nah, ini saya rangkum ke dalam 5 huruf, Mas Bre, ya. Riches gitu ya. Bukan Riches Factory, Mas Bre, walaupun hari ini sedang diskon gitu ya, tapi Riches yang ini berbeda ya. Berlevel ya. Nah, Riches di sini jadi teman-teman ketika mendesain tahu misalkan desainnya bagus atau enggak, nah, coba patokannya ke sini dulu.
gitu ya untuk teman-teman yang baru mulai mendesain. Pertama, dalam sebuah desain itu harus ada namanya repetition atau pengulangan ya. Jadi ada pengulangan itu pada warna. Jadi teman-teman kalau misalkan pernah pakai warna, nih punya saya pernah pakai warna merah, ya pakai lagi warna merahnya. Itu ada pengulangan. Gitu ya. Atau hurufnya Mas Bre. Ya, hurufnya misalkan pakainya kalibri ya, pakai lagi kalibrinya ya. Jadi artinya dalam sebuah desain jangan terlalu rumit dengan banyaknya jenis warna, banyaknya jenis huruf gitu, banyaknya gambar atau banyaknya layout gitu ya. Jadi ini harus ada pengulangan. Itu harus diulang-ulang. Kemudian yang kedua, I-nya harus informatif, Mas Bre. Ya. Informatif. Kenapa? Karena desain yang kita bikin ini bukan desain abstrak, Mas Bre ya. Bukan cat yang tiba-tiba dilempar kemudian jadi gambar, nggak seperti itu ya. Yang kita akan bikin adalah konten, Mas Bre. Konten desain. Maka harus ada informasinya untuk orang lain. Supaya ketika lihat gambar ini, bisa menjadi inspirasi gitu, atau bisa menjadi motivasi, atau bahkan bisa menjadi hal-hal yang positif untuk mereka gitu. Harus ada informasinya. Kemudian C-nya Mas Bre, ada kontras ya. Kontras. Dalam desain itu harus ada kontrasnya ya. Jadi ketika kita memberikan pesan, misalkan pesannya banyak banget nih, ada sesuatu hal yang harus ditonjolkan Mas Bre. Ya, jadi ditonjolkannya misalkan bisa bentuknya yang berbeda, artinya hurufnya beda nih, yang lain kalibri, nah yang ini misalkan hurufnya yang lain nih Times New Roman misal ya. Beda bentuknya. Kemudian beda warnanya, yang lainnya putih, misalkan ini tiba-tiba ada warna kuning. Atau ukurannya. Yang ini misalkan ukurannya 12, tiba-tiba ada yang 14 di bold lagi. Nah, ini berarti ada kontrasnya, Mas Bre. Ya. Kemudian yang terakhir yang keduanya apa tuh? Yang kedua ya, yang kedua itu interest. Nah, baru jiwa seninya di sini. Jadi dari 5 tadi ini jiwa seninya cuma 1, Mas Bre. Ya ini paling ditambah keindahan-keindahan nih di dalamnya gitu ya. Kombinasinya harus pas. Jiwa seninya ya dikit ya. Kalau udah 4 aja terpenuhi sama S terakhir itu simple. Jadi sebuah desain jangan terlalu rumit, jangan bikin mata orang jadi mungkin indah gitu ya, tapi terlalu banyak ornamen di dalamnya itu juga nggak bagus gitu. Walaupun gini, misalkan kita menemukan gambar yang bagus nih Mas Bre, indah nih kayaknya, ditempelin gitu ya dalam desain kita. Ada nemu lagi ditempel-tempel, walaupun semuanya indah, tapi kalau ditempel-tempel itu tetap jadi rumit Mas Bre ya. Maka buatlah desain sesimpel mungkin. Ya. Oke Mas Bre, kita langsung uji aja coba ya. Iya, contohnya ada nggak? Nah ini contoh coba. dari Ricis. Nih, misalkan bisa dilihat nih sama teman-teman. Nah di sini coba ada peserta dan rekan-rekan semuanya, boleh dong coba dari prinsip Ricis yang tadi kira-kira RICIS-nya itu ada di mana aja di gambar ini. Ini dari PowerPoint ya berarti dibikinnya ya? PowerPoint ini Mas B ya. Coba dari yang satu dulu, misalkan repetition, ada nggak pengulangan di sini? Nah, boleh coba dicat langsung ya buat teman-teman semuanya. Silakan penuhi kolom chatnya dengan apa saja prinsip Ricis-nya. Kata Om Benny ada. Iya, di mananya Om? Ada pengulangan warna merah dan biru. Good. Sip. Warna merah. Ya, warna merah pengurangan. Biru lagi. Repetition ya, baru repetition. Frame. Ada lagi. I-nya tadi informatifnya mana? Ada nggak di sini? Kata Om Zamzam renovasi R. Kata-kata langkah Indo dan Inggris. Let's go. Sip. Ya. Ada fontnya. Pengulangan, ya. Kontras penekanan warna dan bentuk tulisan. Nah, ya. Ada lagi? Kontrasnya udah ada, tadi udah ada yang menemukan. Yes. Informatif nggak sih? Kata Om Benny, ya informatif ya. Menekankan 1000 langkah pertama orangnya lagi lari. Lari. Berarti ada sinkron ya Mas Bre ya, sinkron. Kemudian S yang terakhir nih, simple. Nah, simple nggak sih desainnya? Terlalu banyak gambar nggak? Simple sekali. Simple banget. Simple dan cukup presentatif. Bahasanya berat. Bahasanya keren. Sangat simple, menarik. Sip. Nah, berarti ini udah lulus uji
riches-nya Mas Bre ya. Uji riches. Ya, ini saya ulangi tadi ada repetition di mana di kotaknya ya salah satunya. Oke. Jadi ada menemukan yang lain juga ya. Ini frame tadi ada yang bilang. Iya benar. Dibilangnya frame lah. Frame. Okay. Ya benar ya. Saya bahasanya berarti ini banget ya Mas, sederhana banget ya. Ini kotak kicep apa itu? Ya, karena kan desain ini menggunakan metode yang paling sederhana Mas ya. Jadi ini ada frame-nya benar ya. Ada pengulangan. Terus ada informasinya benar ya, ada tulisan di sininya Mas Bre ya. Ada kata-kata yang mendukung desain orangnya ini ya. Kemudian ada kontrasnya. Yes, kontrasnya jelas di sini ya. Jadi yang ini satu gambar, yang lainnya dibikin putih, nah kemudian ini nonjol ya. Dengan warna yang lain. Atau juga ada di sini 1000 langkah. Ini Mas Bre menjadi kontras gitu ya dibandingkan dengan kata-kata yang lain. Di bold ya. Yes. Nah, kemudian dari gambarnya ini juga membuat menarik gitu ya gambarnya, interest. Kemudian S-nya simple. Kenapa? Karena ada banyaknya area putih. Ya ini yang disebut dengan white space, Mas Bre ya. White space. Jadi untuk memunculkan simple, ini kita harus membuat area-area yang kosong. Akhirnya terjadilah desain yang simple, Mas Bre. Ya. Nah, ini dalam sebuah desain. Kenapa? Karena kita ketika mendesain ini seperti orang yang sedang berperang, Mas Bre. Ya. Oke. Coba bayangin, Mas Bre, ada medan perang di depan kita. Kita mau ikutan berperang. Kira-kira apa yang kita lakukan? Langsung nimbrung nggak? Oh, kalau saya sih enggak, siapin strateginya dulu. Betul, ya harus ada strateginya dulu, harus dipikirin dulu. Bener nggak? Jangan tiba-tiba ada orang perang, ada orang tawuran, ya, ada orang perang, itu tiba-tiba kita nimbrung, nggak punya senjata, nggak punya strategi, mau ngapain, yang ada kita tewas, Mas Bre ya. Kita tewas. Maka yang harus kita lakukan, tentu tadi benar kata Mas Bre, pikirin dulu strateginya, persiapin dulu gitu, kita mau pakai senjata apa gitu ya. Nah, hari ini saya mau bagi-bagikan sama teman-teman senjatanya, Mas Bre ya. Sorry. Sebenarnya di Mas Bre ada linknya nggak? Belum saya share sepertinya. Ya. Nah ini beberapa beberapa hal yang harus menjadi persiapan kita sebagai seorang content designer, Mas Bre ya. Satu, tentu saja harus ada kontennya. Ya, kita mau bikin konten tentang apa nih? Desainnya mau berkaitan dengan apa nih? Ya, harus punya idenya dulu. Gitu, itu harus dipikirin dari awal. Gitu, punya kontennya dulu. Nah, baru konten ini yang didesain. Nah, supaya gampang mendesainnya, kita harus punya beberapa referensi atau senjata, Mas Bre. Ya. Betul. Nih, salah satunya struktur. Ya, kita harus tahu dulu ukurannya. Ya, ukuran desain yang mau kita bikin itu mau di mana. Ya, beda ukuran untuk desain buat pelajaran pakai TV gitu. Atau kita mau share untuk di sosial media, ini beda ukurannya. Kita harus pikirin dari awal. Kemudian modelnya juga, Mas Bre. Ada model desain itu ada yang bentuknya raster dengan banyak warna, gitu, foto dan sebagainya. Atau flat design dengan satu warna gitu. Atau model-model icon gitu. Atau ilustrasi, vektor. Nah ini beda. Jadi kita harus tahu dulu nih modelnya mau dibuat seperti apa. Dan kita harus punya referensi untuk membuat hal-hal seperti itu. Warna juga, Mas Bre. Ya, kita harus tahu dulu warna yang matching itu seperti apa. Ya, jadi jangan khawatir karena nanti kita sediakan. Ya, kalau yang punya masalah, kok saya susah banget gitu ngatur matchingnya, nanti kita kasih di mana teman-teman bisa cari warna. Kemudian yang terakhir, fontnya ini juga menjadi senjata, Mas Bre. Ya, karena font yang nggak biasa itu membuat juga hal yang menarik gitu dibanding kita cuma pakai tulisannya Times New Roman terus gitu ya. Itu buat skripsi, Mas Bre ya. Ya, jadi untuk desain kita boleh menggunakan font lain. Gitu. Oke. Nah, buat rekan-rekan semuanya, saya sudah mengirimkan link ya di chat. Nah, itu silakan di-download aja. Mungkin memang agak besar secara total, cuman bisa secara parsial dulu di-downloadnya. Nah, itu untuk menunjang menariknya sebuah konten. Nah, itu senjata yang kita bagikan, Mas Bre ya. Senjata yang teman-teman bisa download di situ. Tapi kalaupun nggak sempat download, nah kita sediakan juga nanti linknya di mana teman-teman bisa mendapatkan. Betul. Ya, kalau mau cari sendiri. Nah ini pertama untuk ukuran konten, Mas Bre. Ya teman-teman mungkin pernah bikin story, ya story WhatsApp, story Instagram. Nah ini ada ukurannya ternyata, Mas Bre, supaya pas gitu. Jadi ukuran story ini 9:16, Mas Bre. Ya, jadi teman-teman bisa pakai ukuran ini. Kemudian kalau mau bikin feed nih di Instagram,
gitu ya, postingan. Ini bisa pakai ukuran feed 4x5 atau feed 1x1 Mas Bre. Ya. Jadi ini perbandingan Mas Bre ya. Jadi kalau pakai senti, kalau saya sih biasanya gede Mas Bre, 40x50 nih, misalkan ini bisa. Jadi perbandingan ya teman-teman, bukan sentimeter. Bukan sentimeter, jadi bukan 4 cm sama 5 cm, itu gambarnya kecil nanti. Nah, ini ada yang nanya nih, ukuran 1 cm itu berapa piksel, Kak? 1 cm berapa piksel? Waduh, saya juga kurang tahu. Itu piksel kan buat kamera ya? Ya, piksel itu buat ini, apa ukuran apa namanya? Ukuran layar biasanya ada, ya. Nah, tapi kalau kalau di PowerPoint sih biasanya pakai senti ya. Piksel itu dipakai di kayak Photoshop, Corel Draw itu. Nah, itu tapi ada Mas Bre, ada ukuran bisa di-set juga ke senti kalau di Photoshop sama Corel Draw. Senti atau inci ya? Yes, tapi ini perbandingan. Sebenarnya kalau mau berapa piksel itu nggak terlalu berpengaruh sih. Ya, termasuk inci misalkan. Yang penting perbandingannya sama. Ya. Oke. Nah, ini nanti dulu Mas Adit. Ini jadi masih biar jelas ya. Jadi yang di slide materi ini adalah perbandingan ya. Yes, mau inci, mau senti itu akan sama karena ini perbandingan. Jadi kalau 1 kali 1 ya berarti 10 cm kali 10 cm atau 10 inci kali 10 inci kayak gitu. Kayak gitu ya. Betul. Jadi ini adalah perbandingan. Oke. Tapi tenang Mas Ure, nanti kita praktekkan juga dari mulai mengeset ininya ya, mengeset ukurannya. Ukurannya. Nah, ini kan bilang tuh kalau ukuran 1 cm berapa piksel, Kak? Kalau di Canva 1080 kali 1080. Nah, berarti kan sama kan perbandingannya 1 kali 1. Yes. Yes. Ya. Lanjut. Oke, kemudian ini referensi Mas Bri untuk desain. Ya, tadi kalau mau bikin model flat design, teman-teman cari ilustrasi gitu ya. Cari gambar-gambar yang vektor begini nih Mas. Vektor kayak kartun gitu ya. Ya, kayak kartun. Nah, teman-teman bisa cari di sini ya. Buka di www.drawkit.io, tritic.com, icons8.com atau humans.com. Ya, kalau saya biasanya paling banyak carinya di Freepik Mas Bre. Oke, di Freepik. Ini saya pikir sih satu web ini aja udah cukup Mas Bre. Dan itu banyak yang gratisan ya. Jadi bukan nyuri ya, bukan nyuri gambar orang karena memang di situ tersedia yang gratis. Ya. Oke. Soalnya kalau teman-teman pengen yang premium ya ada juga, itu pasti lebih banyak gitu ya. Kemudian mau cari icon juga ada Mas Bro nih, ada Platicon, ada iconshock.com gitu, ada Simple Icon dan Boxicon ya. Kalau saya biasanya carinya di Platicon. Nih ya, saya rekomendasikan karena downloadnya juga gampang. Terus ikonnya juga menurut saya sih cukup banyak gitu dan gratisan juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa cari di situ. Misalkan mau cari icon apa nih? Ikonnya Instagram. Misalkan mau bikin Instagram ya, cari aja di platicon.com, tulis Instagram gitu nanti muncul. Keywordnya pakai bahasa Inggris ya? Yes, keywordnya pakai bahasa Inggris. Kalau Instagram bahasa Indonesianya apa Mas? Nggak ada ya? Nggak ada. Misalkan mau nyari orang senang gitu ya, happy. Ya. Nah, ini kalau misalkan tadi nih, kalau mau cari foto-foto ya, kalau teman-teman bagusnya sih segini, kalau punya foto yang bagus ya kita pakai foto sendiri Mas Bre ya. Itu yang narsis gitu ya. Kayak saya itu biasanya pakai foto-foto pribadi. Tapi kalau teman-teman nggak punya foto dengan resolusi tinggi, nah bisa cari di sini Mas Bre ya, ada pexel.com, unsplash.com, pixabay sama RGB stock. Ya. Kalau saya carinya biasanya di Pexel, itu udah cari, tinggal tulis keywordnya tadi bahasa Inggris Mas Bre ya. Cari misalkan orang lagi yang mau mendukung, kita mau bikin konten tentang happy gitu ya, maka cari orang happy ya, tulis misalkan happy ya, atau smile misalkan, jangan ditulis senyum ya, itu nggak ada Mas Bre ya. Oke, kemudian ada juga warna nih, tadi yang bilang Kak saya kalau cari-cari warna kok susah matching. Nah, nanti bisa dicari di sini Mas Bre. Ada color.adobe.com. Nanti tinggal cari aja nih warnanya. Nih, atau colorhunt, course.com atau color.palette.trending. Nah, ini bisa dicari. Kalau saya biasanya di color.adobe.com, itu udah banyak banget warnanya. Nanti kita tinggal ambil warna dari situ ya. Warnanya biasanya disediain seperti ini Mas Bre. 5 gitu ya, maksimal. Teman-teman bisa pakai 3 atau 2. Ya, jadi misalkan mau merah nih, merah matchingnya dengan apa nih? Putih atau biru? 3 atau 5 ya. Ya. Jadi bisa dan pokoknya ya.
yang saya kirim tadi. Nah, jadi nanti teman-teman bisa sambil download dan kalau bisa sih semuanya download karena situ sudah terangkum semuanya. Oke, sip ya. Kemudian ini terakhir untuk font Mas Bre ya. Nah, teman-teman bisa juga cari font yang gratisan. Itu ada di dafont.com, fontspace.com, sama font.google.com. Nah, ini font-fontnya udah bagus-bagus Mas Bre ya. Dan teman-teman bisa download secara gratis. Yang gratis ya, yang bayar ya ada. Yang bayar juga ada. Tapi ya caranya yang gratis. Kecuali teman-teman nanti mungkin udah jadi profesional ya, itu bisa cari-cari font yang berbayar. Oke, gimana Mas Bre? Senjatanya udah cukup banyak belum? Sudah cukup banyak. Oke ya. Jadi di samping dari yang tadi dibagiin, teman-teman bisa cari lebih banyak di referensi web yang sudah kita kasih. Ya. Nah sekarang kita langsung mau praktek nih Mas Bre ya. Mau praktek kita ya. Oke, jadi siapin dulu tangannya dilemes-lemesin. Mungkin boleh senam dulu Mas Bre ya. Oh gitu-gitu ya. Oke, nah pertama untuk praktek ini kita akan membuat sebuah motivational quotes Mas Bre ya dengan efek white space yang kita ciptakan. Ya, salah satu white space yang akan kita ciptakan adalah menggunakan gradient set ya, efek gradient set. Jadi gini Mas Bre teorinya. Ketika gambar kita dipenuhi oleh banyaknya white space itu apa sih? Area kosong Mas Bre nih ya. Oh, bukan putih. Bukan putih ya, tapi area yang memang kosong, tidak ada objek di situ. Nah, ini akan membuat desain kita menjadi lebih simpel tadi ya. Jadi bukan cuma putih, kalau hitam ya boleh juga gitu. Berarti area kosongnya hitam. Tapi namanya tetap white space Mas Bre ya, bukan jadi black space ya. Soalnya saya dari SD sampai SMA belajar bahasa Inggris white itu putih. Ya, white itu ya mungkin ya begitulah. Jadi white itu kosong. Oh, ada istilah berbeda ya dan desainnya. Oke. Lanjut Pak. Jadi bisa hitam juga boleh. Atau biru misalkan, atau warna yang lain, yang penting memang area itu kosong Mas Bre. Nah ini kita harus menciptakan namanya area kosong itu supaya gambarnya simpel Mas Bre. Ya, dan tidak terlalu penuh. Bisa dimulai dari mencari foto dulu Mas Bre. Ya. Lebih gampangnya kalau teman-teman punya foto nih. Punya foto, terus banyak area kosong. Nah ini sudah menjadi sebuah desain yang bagus Mas Bre. Ya, ini area kosongnya banyak nih. Ya, jadi gambarnya tidak terlalu rumit. Ini sudah menjadi sebenarnya udah jadi desain yang bagus. Ya, tinggal ditambahin tadi informasinya. Jebret udah jadi Mas Bre ya. Teman-teman udah bisa bikin konten. Ya. Nah, cari gambar yang penuh white space itu gimana sih? Jadi dalam aturan fotografi Mas Bre ini ada yang disebut dengan rule of third gitu ya. Atau kita menempatkan objeknya itu di bagian titik-titik di sini nih. Ya, di antara 4 titik ini. Jadi kalau dibayangkan dibagi menjadi 3 bagian horizontal dan vertikal, nanti kan akan ketemu titik-titik nih. Nah, bagusnya objeknya ada di antara sini. Gitu ya, bisa di kiri harus sini. Satu, di antara satu atau di antara boleh dua. Ya, yang penting jangan 4. Kalau 4 kegedean Mas Bre. Jadi boleh satu, misalkan di pojok bawah sini boleh, ya. Di atas sini boleh, ya. Di kanan sini juga boleh, atau 2 seperti ini juga boleh. Ya, jadi memang gambarnya nanti pas di titik-titik itu. Itu berarti punya gambar yang bagus, Mas Bre. Ya. Tapi gimana kalau misalkan kondisinya gambarnya udah bagus, ya. Posisinya tadi rule of third-nya udah oke. Cuma di bagian lain ini nggak ada white space, Mas Bre. Ya. Ini bagian kiri ini kan penuh ya, ada gambar rumah juga Mas Bre ya. Kalau saya tambahkan di sini tulisan, ini jadi tulisannya tidak kontras Mas Bre. Ya. Nggak jelas. Nggak jelas tulisannya. Ini ada orang beberapa desain konten kreator yang suka memaksakan ini Mas Bre ya. Udah gambarnya bagus nih katanya mendukung kata-kata ya. Tapi ketika di kata-kata yang dimasukin udah dipaksain aja begini. Ini jadi menabrak satu prinsip desain tadi ya, yaitu kontras. Jadi tulisannya nggak. Terus apa yang harus dilakukan? Ciptakan white space-nya. Ya, bisa pakai kotak seperti ini Mas Bre, ya. Bisa juga, jadi kalau ditulisin kan jadi jelas ya. Atau bisa bentuk transparan misalkan. Ini juga jelas. Atau yang lebih baik juga dibikin dengan ini Mas Bre, namanya gradient shape. Bagusan gini. Nah, yang ini yang akan kita pelajari hari ini, bagaimana caranya membuat sebuah gradient shape untuk motivational
quotes Mas Bre ya, yang hari ini kita akan Oke. Ya. Oke ya. Oke. Jadi kita sudah siap ya? Kira-kira akan membuat model seperti tadi ya dengan gradient shape dan itu dibuat dengan PowerPoint. Oke, langsung aja Mas Rit buka PowerPoint-nya. Oke, buat rekan-rekan semua bisa dibuka PowerPoint-nya. Kita akan langsung mempraktekkan tentang teknik gradient shape. Oke, pertama mari kita buka PowerPoint-nya dulu Mas Bre ya. Oke, belum muncul. Oke, buka tampilan kosong PowerPoint. Nah, kalau dibuka biasanya tampilannya seperti ini Mas Bre ya. Ya, betul. Ya, biasanya seperti ini. Nah, kita akan menggunakan layout yang kosong. Ini kan ada tulisan klik add to title, kita nggak akan butuh. Jadi pilih layout, kemudian pilih yang blank saja ya. Oke. Ya, jadi kosong. Kita perlu area yang kosong. Kemudian yang kedua tadi strukturnya. Kita mau pasang di mana nih karya kita hari ini? Saya mau pasangnya di Instagram, Mas Bre. Ya. Oke. Maka saya menggunakan ukuran feed yang tadi. Caranya gimana? Teman-teman pergi ke desain. Ya, Oke. Klik desain. Kemudian cari di sebelah kanan itu ada slide size. Oke, slide size. Slide size, klik pilih yang custom slide. Nah, ya. Terus akan muncul slide size di sini Mas Bre ya. Oke, kelihatan ada slide size? Oke, kelihatan. Oke, atur perbandingannya dengan ukuran yang tadi Mas Bre ya, 4:5 atau 1:1. Saya mau pakai ukuran yang 4:5 ya, karena dalam senti supaya gede saya pakai aja lah 40 kali 50. Nah, edisi males ngitung Mas Bre ya. Karena biasanya harusnya kali 3 gitu atau kali 5 ya. Kalau kali 5 berarti 20 kali 25. Ya, teman-teman bisa. Tapi saya lebih suka yang gede jadi 40 kali 50. Oke, ini pilih maximize saja ya. Oke, maka teman-teman akan punya satu halaman seperti ini ya, agak panjang ke bawah. Karena saya pakainya 4:5 Mas Bre ya. Oke. Oke, jadi satu halaman yang bawah. Oke. Kemudian saya tadi harus cari konten dulu Mas Bre ya. Jadi saya berpikir saya mau bikin motivational quotes-nya ini kata-katanya apa? Saya tulis aja dulu kata-katanya Mas Bre ya. Oke. Saya tulis di luar ya. Di text box saya bikin dulu tentang happy tadi ngomong ya. Happy. Misalkan ya. Nih, saya mau tulis tentang judulnya happy. Kemudian ada kata-katanya di bawahnya, captionnya adalah kegembiraan. Pakai Indonesia aja ya, susah. Kegembiraan yang sejati adalah apa Mas Bre ya? Tertawa. Adalah, jangan masa tertawa. Kegembiraan yang sejati adalah kegembiraan yang diciptakan dengan rasa syukur. Wadah. Oke ya, ini saya udah punya kontennya Mas Bre ya. Oke. Saya mau share informasi tentang ini. Ya, ini boleh ditulis sama teman-teman atau boleh juga disimpan di pikiran juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Oke, kedua, setelah saya punya kata buat kontennya, saya sekarang harus mencari gambar Mas Bre. Ya, mencari gambar yang menggambarkan happy ini. Ya, berarti orangnya harus lagi happy. Ya, saya cari di Pexel aja kali ya Mas Bre ya. Oke, boleh. Oke, nah teman-teman bisa buka Pexel misalkan ya. Ini sekalian dicontohin kalau cari gambar di Pexel seperti apa. Ini saya share Mas Bre. Nih, jadi buka di belum muncul. Ya. Udah. Ya. Nah, teman-teman tulis aja Pexel ya. Pexels.com. pexels.com. Nah, saya mau cari gambarnya yang happy tadi. Oke, tulis happy. Ya, karena sesuai Mas Bre ya, happy. Maka akan ditemukan beberapa gambar yang lagi happy. Nah, oke ya. Nih, Mas Bre, sudah ya? Udah ada ya? Saya pilih yang ini aja deh, yang ciwi-ciwi ini ya. Oke, teman-teman tinggal download. Kelihatan Mas Bre ya? Di download, ada free download. Mas Bre, halo? Halo, yes. Kelihatan ya? Tinggal klik aja free download, dan nanti akan ke download. Ya. Oke, sekarang tinggal copy, masuk ke folder yang udah di-download tadi. Tinggal copy. Tadi saya masukin gambarnya di download ya. Copy, masukin ke PowerPoint. Oke, saya masuk lagi ke PowerPoint Mas Bre ya.
Gambarnya sudah saya copy dan saya masukin ke sini. Oke, nih saya punya gambar ini ya dari pexels.com. Gambar orang lagi happy. Ya, kemudian saya paskan dulu Mas Bro ya ukuran fotonya dengan ukuran kanvasnya. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat di area kiri ini gambar yang akan jadi. Ya, kira-kira ditempatin aja ya, posisinya di mana nih gitu ya. Saya pikir segini udah pas. Nah, di area kanannya saya akan crop Mas Bro ya. Crop. Supaya pas di kanvas. Oke. Nih, sudah pas ya. Oke. Ini sudah punya gambar, tapi kalau saya masukin tulisannya ke sini Mas Bre. Nah, ini nanti ada di bawah. Jadi teman-teman bisa pergi ke format. Nanti ada bring forward ya untuk di depan. Nih, udah muncul tulisannya Mas Bre? Sudah. Ya, tapi nggak kontras ya. Tidak kontras, maka saya harus menciptakan dulu satu bagian gradient shape di sini Mas Bre. Ya. Nah, ini akan kita buat. Pertama untuk gradient shape, nah teman-teman bisa masuk ke insert ya. Insert, kemudian pilih shape, pilih yang kotak Mas Bre ya. Rectangle. Oke, bikin saja kira-kira setengah layar ya Mas Bre ya. Atau bagian area mana yang memang itu mau diciptakan untuk gradient. Oke, kemudian di gradientnya, di shape-nya teman-teman klik kanan, kemudian pilih format shape. Oke, klik kanan, klik format shape. Format shape. Nah, di kanan, di sebelah kanan nanti akan muncul namanya format shape, Mas Bro ya. Oke. Nah, pilih fill. Fill-nya pilih yang gradient. Oke. Oke, yang pilih nanti akan fill, gradient fill. Yes. Oke, terus? Nah, di gradient fill ini, nah teman-teman tinggal atur. Pertama untuk tipenya pastikan teman-teman pilih yang linear, ya. Yang ini linear, Mas Bre ya. Jangan radial, rektanguler atau pet. Pilih yang linear. Direction-nya nanti disesuaikan, Mas Bre. Karena gambar saya ini gradiennya dari bawah ke atas, maka saya harus memilih yang ini linear down atau yang linear up, ya. Down atau up. Saya pilih yang down saja, ya. Nih, jadi sudah begini Mas Bre ya. Oke. Kemudian di gradient stop-nya ini asalnya ada 4 Mas Bre. Ya. Iya. Untuk membuat gradient efek cuma butuh 3 nih saya. Jadi yang satunya bisa dihilangkan. Oke, maka sekarang sudah jadi 3 gradient stop. Ya. Jadi taruh satu di sebelah kiri, taruh satu di tengah, sama taruh satu di sebelah kanan. Oke. Kemudian sekarang warnanya Mas Bre. Warna gradient yang saya akan buat adalah warna hitam. Oke. Nah, ketiga titik gradient stop ini dikasih warna hitam. Oke, tiga-tiganya diganti warna hitam ya. Yang kiri saya ganti hitam, yang tengah saya ganti hitam juga, yang kanan saya juga ganti hitam. Oke, jadi sudah jadi hitam semua Mas Bre ya. Oke, kemudian sekarang kita tinggal atur transparansinya Mas Bre. Ya. Oke. Yang kiri ini kan yang atas nih Mas Bre. Ya. Iya. Maka saya atur transparansinya ini menjadi 100%. Oh, supaya dia tidak ada garis apa-apa Mas Bre, ya. Oke, kemudian yang tengah saya atur antara 30 sampai 50 Mas Bre, supaya 30 halus. 30 sampai 50. Ya. Ini segini nih kayaknya 32 lah ya. 32. Oke, kemudian yang kanan, transparansinya saya atur di bawah 20 Mas Bre. Ya. Oke. Jadi saya atur kurang lebih 17 ya. Nih, jadi saya punya sekarang gradasi. Nah, dan pastikan teman-teman jangan lupa di sini ada garisnya Mas Bre ya tuh. Oh iya. Ada garisnya, ini garisnya harus dihilangkan. Caranya klik di gradient yang sudah kita buat. Terus di format di atas ya, menu format itu ada shape outline. Ya, shape outline-nya pilih yang no outline. Ya. Jadi nggak ada garisnya. Oke ya. Jadi sekarang saya punya gradasi yang cukup halus ya. Jadi ketika saya menempatkan teks nanti akan kontras ya dengan warnanya. Yang pasti karena gradiennya hitam berarti fontnya nggak boleh hitam Mas Bre ya. Bisa pakai warna putih atau warna kuning. Oke, saya coba dulu putih ya.
Jadi saya atur di sini happy. Ya. Saya pakai fontnya yang huruf gede semua nih Mas Bre ya. Terus saya bold ya. Saya bold biar gede. Nah, kemudian untuk tulisannya Mas Bre. Oh, ini ada di bawah ya punya saya. Nih di bawah. Jadi saya gradiennya taruh di belakang Mas Bre ya. Send backward. Nah, biar kelihatan jelas. Nah, untuk susunan tipografi, Mas Bre, saya biasanya menggunakan yang 2 susunan, Mas Bre, ya. Jadi ada di atasnya, saya tulis sebagai headline atau judul, kemudian di bawahnya ini ada namanya body text, ya. Yang di atas headline, kemudian di bawahnya body text. Yang headline pastikan fontnya itu tebal, tinggi, besar gitu ya, seperti itu. Jadi jangan yang tipis-tipis ya. Fontnya teman-teman yang standar bisa pakai Calibri, itu bagus gitu, atau Arial itu juga bagus. Tapi kalau teman-teman udah download font yang kita punya, itu bisa pakai font yang lain. Ya, saya biasanya pakai ini Mas. Contohnya Avenir Next LT Pro Heavy. Ini yang tebel, tinggi tebel tuh ya. Jadi kalau dimasukin di sini gede, bagus ya. Nah, bisa diperbesar fontnya. Oke ya. Jadi saya tulis happy di sini Mas sebagai headline. Ya. Kemudian di bawahnya nih, saya ukur jadi 3 baris saja Mas Bre. Ya. Kemudian supaya bagus nih teman-teman, karena ini posisinya di tengah ya. Jadi saya atur rata tengah begini ya di sini nih, rata tengah gitu ya. Itu supaya lebih bagus Mas Bre. Jadi untuk rataan ini boleh pakai yang rata kiri, Mas Bre. Ya, itu cukup bagus. Rata tengah juga bagus. Rata kanan juga masih bagus. Yang nggak boleh adalah rata kiri kanan, Mas Bre. Nih, kalau begini nanti jadi jelek. Kenapa? Karena ada bolong-bolong ini, Mas Bre, ya di sini tuh. Ya, jarak antara huruf ke huruf ini menjadi tidak proporsional. Ya, maka saya menggunakan rata tengah saja. Kemudian ini Mas Bre, untuk jarak atas sama bawah, ini kan terlalu jauh ya? Oh iya. Terlalu jauh nggak sih menurut Mas Bre? Iya, renggang-renggang jadi gimana ya? Nggak bagus. Biasanya kalau kita jauh sama orang yang kita sayang juga kan nggak enak ya Mas Bre ya? Nah ini juga jauh Mas Bre, jadi harus didekatkan. Gimana caranya? Teman-teman di sini ada namanya line spacing Mas Bre ya, kelihatan nggak? Di home ada line spacing, pilih line spacing option, klik. Nah kemudian di line spacingnya pilih yang multiple. Kemudian add-nya, ya, add-nya itu atur sampai 0,7 ya, atau 0,8. 0,7 sih saya biasanya pakai ya. 0,7 tinggal di oke. Nah jadi sekarang lebih rapat Mas ya. Ya, nah ini bisa diperkecil lagi supaya oke ya. Nah kemudian warnanya kalau putih kayaknya masih terlalu ini Mas ya, kurang ngeblend. Nah saya bisa pakai warna yang lain supaya kan tadi ada pengulangan ya. Saya pengen ngulangin warna bajunya aja nih Mas Bre, yang paling terang nih. Warna sebelah sini nih. Saya mau ngambil warna. Caranya gimana? Kita pakai ini Mas Bre. Ini ada huruf A di sini, font color ya di home. Jadi diklik dulu fontnya, klik font color. Di sini ada tulisannya eyedropper. Ya. Klik eyedropper, kemudian pilih warna yang kita mau. Nah, saya pengen warna yang ini nih Mas Bre. Karena ini warnanya juga kontras ya. Hampir putih. Nah, kan jadi lebih enak kayaknya ya happy-nya. Jadi seakan-akan gambar dengan fontnya jadi menyatu. Nah, Mas Bre ya. Satu lagi Mas Bre terakhir agar lebih cakep karena ini kan quotes Mas Bre ya. Maka saya bisa tambahkan tanda petik di sini dengan ukuran yang sangat besar. Ya. Ini tanda petiknya bisa pakai font apa saja sebenarnya Mas Bre. Saya pakainya Arial aja deh, Arial Black. Ya. Nah, seperti itu. Kita taruh di atas ini. Ya, biar kayak quotes bisnis gitu Mas Bre ya. Ya. Saya taruh di atasnya happy. Kemudian ukurannya fontnya saya juga pakai warna yang tadi ya. Nih.
Oke ya, jadi saya sudah menghasilkan satu karya konten motivasional quote Mas Bre tentang happy hari ini. Oke ya. Oke, gampang ya Mas Bre ya bikin seperti Gampang ini ya. sekali. Oke. Nah, setelah jadi Mas Bre kita save ya. Jangan lupa ya. Jadi teman-teman bisa Ctrl S di keyboard ya. Nih, di save mau di mana nih? PowerPoint-nya jangan lupa di save nanti kalau misalkan ada mau ganti edit ya, gitu ada yang mau ya. diedit tetap ke save Mas Bre ya. Saya taruh di desktop. Ada judulnya latihan konten ya. Oke, ini jadi ada ini apa tadi ya? Gradient save ya. Gradient save 1 misalkan ya. Saya save. Jadi saya punya satu file PowerPoint-nya Mas Bre. Yang kedua, saya mau save lagi untuk di Instagram. Jadi yang di Instagram kan nggak kan nggak upload PowerPoint. Kalau di Instagram uploadnya harus gambar ya. Jadi caranya gimana? Teman-teman save as atau klik F12 di keyboard ya, F12 nanti keluar lagi seperti ini, tinggal ganti save as type-nya menjadi JPEG ya. Nanti tinggal diklik JPEG. Nah, nanti teman-teman punya namanya tinggal diganti, akunnya saya Gradient Save 1. Tinggal di save. Nah, gambarnya itu nanti pilih begini ya Mas Bro ya. Kalau satu gambar pilih yang just this one. Oke, sudah tersimpan nih Mas Bre. Mau lihat yang JPEG-nya? Oke, boleh. Oke, saya tadi taruh di desktop ya. Di desktop ada latihan konten. Ini ukuran ini ya, feed Instagram feed ya? Instagram ya. Oke. Nih, saya filenya ini Mas Bre ya. Tuh. Ya, jadi saya punya 2 nih. Oke. Ini karya-karya kemarin nih, batch-batch sebelumnya saya juga latihan ya. Iya. Nih ya. Jadi saya udah punya JPEG-nya nih. Kelihatan Mas Bre? Ya, kelihatan. Gradient Save 1. Jadi punya 2 file nih, ada yang PowerPoint, ada yang JPEG. JPEG ini nanti dikirim aja ke handphone. Kalau saya sih biasanya di email ke sendiri gitu ya, nanti download di handphone atau dicolok di kabel, bebas lah ya. Nanti tinggal diupload di sosial media. Oke, Mas Bre ya. Yuk langsung buat rekan-rekan semuanya langsung mencoba ya. Silakan buka PowerPoint-nya, kita melaksanakan tutorial gradient shape-nya. Kalau misalkan ada yang merasa kesulitan, bisa langsung share screen aja. Ya, share screen-nya ini sudah saya multiple. Jadi kalau teman-teman ingin share screen untuk live tutorial langsung aja. Raise hand, nanti langsung di share screen. Nanti kami akan pandu langsung dari sini. Yes. Ada yang nanya sepertinya Mas Bre, nentuin size-nya bisa diulang nggak? Boleh. Oke. Saya coba sekalian kali ya. Oke, sama Mas Bre guys dicontohin dari sana Mas Bre ya, dari mulai menentukan size. Oke. Saya share screen dulu ya. Oke, teman-teman yang lain sambil mencoba ya. Oke, udah kelihatan? Sambil mencoba. Udah kelihatan Mas Bre. Oke. Sambil ini mencoba. Dihapus dulu ya. Nanti kalau harus jadi Mas Bre ya, harus sampai jadi. Yes. Oke. Kalau mau langsung di-upload juga nggak apa-apa. Ya, kalau ada kendala jangan malu-malu, langsung ditanyakan. Ini klik desain. Nah, ini ya, desain Kemudian Mbak Nabila. Slide size. Desain, pilih slide size. Nah, ini untuk nentuin ukurannya. Oke, kemudian pilih custom slide size. Sininya saya rubah slide size 4-nya jadi custom. Kemudian sesuai tadi perbandingan 4:5 ya, 4:5 ya. Saya bikin aja 20 kali 25. Nah, ini 1 inci. Ini maksimal ya. Oke, sudah jadi. Nah, ini Mbak Nabila ya, untuk menentukan ukurannya. Oke, saya pilih kontennya apa ya? Bentar, saya cari dulu.
Jangan lupa dicoba ya teman-teman semua. Biar kita hari ini menghasilkan sesuatu ya Mas Bre ya. Yes, betul. Karena kalau nggak langsung dicoba ini bisa langsung lupa Mas Bre biasanya. Oke. Oh iya, buat rekan-rekan kalau ingin menambah tulisan atau menulis gitu ya, jangan menggunakan ini ya, title yang sudah ada. Contohnya maksudnya kayak gini nih. Nah, klik tuh title-nya jangan menggunakan ini. Ya, ya. Ya. Tapi ini langsung dihapus saja. Oke. Tulisannya di sini. Set. Sorry. Sehat. Misalkan. Oke, teman-teman ada yang sudah jadi juga nih? Belum. Oh, belum. Sehat. Apa nih kira-kira Mas Adit? Tadi ukurannya berapa ya? Punya saya 40 kali 50 cm, Mas. Mas Benly. Punya Mas Bre berapa ya? Saya 20 kali 25. 20 kali 25. Pakai inci. Ya. Nah, saya pakai inci. Akan saya tulis kayak gitu. Set, ini saya pindahkan dulu. Kemudian saya cari gambarnya ya. Saya cari gambar yang berini Mas Bre ya, sinkron dengan sehat. Sinkron. Berarti ada. Kayaknya gambar Mas Bre lagi ini nih, lagi nge-gym. Coba mudah-mudahan ada nih. Untuk tulisan menggunakan apa ya? Pak Benly punya saya pakai Avenger. Ya, nggak apa-apa nanya terus. Bagus, Mas. Ya. Punya saya pakai Avenger itu ada di sudah kita kasih di filenya yang dikirimkan di link Mas Bre tadi. Atau kalau masih yang standar saya sarankan pakai Calibri atau ini atau Arial ya. Oke. Nah, itu kayaknya yang cewek pakai kerudung itu juga bikin sehat, Mas. Lagi minum jus. Minum jus. Jadi sehat ya. Iya, benar. Oke, boleh lah. Karena lagi minum jus, siapa tahu jadi sehat ya. Textbox atau pakainya textbox ya Pak Bendy ya? Textbox bukannya yang word art ya? Oke, ada yang udah jadi mau nge-share boleh? Kalau yang jadi bisa langsung share aja. Oke. Oh, Pak Zam-Zam ini kayaknya men-screenshot. Oh, monggo, saya stop dulu deh. Ini siapa nih? Pak Zam-Zam ya? John. Ini siapa? Pak Sofian. Wah, mantap nih ya. Keren. Nah, ini tadi gradasinya warna biru ya, Pak Sofian ya. Oke ya. Saya boleh share screen, boleh. Oke, bagus Pak Sofian. Keren. Ini no comment, udah keren banget.
Pak Zamzam, monggo. Mana Pak Zamzam ini? Wah, mana Pak Zamzam kah? Zamzam renovasi. Oke. Oke, kenapa Pak Zamzam? Sepertinya belum selesai. Ada kendala kah? Nggak ada suaranya, Mas Bro ya? Apa saya yang bermasalah? Belum ada suaranya. Halo, Pak Zamzam. Iya, sorry, belum dibuka. Oh iya, belum dibuka. Belum di-unmute. Sorry, padahal sorry. Tapi udah ini ya, udah bersuara sebenarnya tadi. Iya, tadi sudah bersuara, lupa di-unmute. Oke. Nah, ini saya mau tanya. Tadi kan saya miss untuk apa? Ketinggalan. Jadi ini yang diukurannya kan saya mengikuti 40-50. Betul. Sedangkan saya itu ingin mejanya ini semua kelihatan gitu loh. Kalau ini saya mau paksakan crop ke sini, ini kan nggak kelihatan nanti yang bagian ini. Betul. Nah, gambarnya berarti diperkecil, Om Zamzam. Oke, diperkecil. Nah, mau semua begitu ya? Nah, seginilah. Jadi kan ini masih kelihatan. Ya. Nah, tapi berarti di bawahnya ada area putihnya ya? Ada area putih. Oke. Nah, berarti nanti gradasinya Pak Zamzam bisa pilih yang itu apa? Yang warna putih misalkan nanti untuk menutupi area yang kosongnya. Tapi betternya sih, sih yang penting orangnya kelihatan, mejanya nggak harus semua, nggak apa-apa Pak Zamzam. Oh, mantan. Kalau menurut saya. Nah, yang penting orangnya proporsional di tengah. Nah, segitu sih menurut saya udah bagus. Berarti kata-katanya di atas ya ini nanti? Yes, bisa di atas. Oke. Siap. Malah nggak perlu gradient shape menurut saya kalau Mas Adit ya. Udah bagus. Kecuali ini kalau mau ke white space. Ya. Kecuali kalau mau di bawah. Yang di bawah perlu gradient. Di bawah sini? Iya. Jadi nanti bikin gradient dulu, baru nanti dimasukin tulisannya. Oke. Boleh dikasih tahu tutorial yang gradient tadi Mas? Saya kelewat tadi. Oke, siap. Lagi Mas Bre kayaknya lagi bikin gradient ya Mas Bre ya? Oke, saya share dari saya dulu ya. Monggo. Oke. Siap. Oke, ini saya ulang dulu dari awal. Oke, saya delete. Yang pertama, klik insert, kemudian shape, ambil shape yang kotak, kemudian kita pasangkan di gambar. Nah, setelah itu, kita klik kanan di shape-nya, kemudian format shape. Oke. Kemudian kita pilih gradient fill, ya karena kita mau gradient. Nah, ini yang paling perlu diperhatikan adalah direction-nya. Karena gambar saya kan mau gradiennya ke atas ya. Berarti pilihnya yang linear down. Yes. Jadi yang tebalnya ke bawah. Kalau gambarnya jelasnya ke bawah, berarti pilihnya linear up. Oke, kebalikannya. Sebenarnya sih pada intinya sama. Cuman nanti yang membedakan nanti di gradient stop-nya. Yang pasti di gradient stop-nya ini rumusnya harus 3. Kalau misalkan klik pertama kali akan muncul 4. Nah, teman-teman tinggal menghapus 1. Cara menghapusnya gimana? Tinggal di klik, tahan, buang. Ya. Atau di klik, kemudian di X aja. Kayak gitu. Nah, cara menambahkannya gimana? Tinggal di plus aja. Tuh. Ya. Nah, ini di sini rumusnya. Jadi yang paling sebelah kiri itu transparansinya 100%. Yes. Yang tengah di posisi 50%, tengah nih posisinya, itu transparansinya di antara 30 sampai 50%. Ya.
Ini saya perkirakan sekitar segini. Kemudian yang paling terakhir, yang paling bawah, ini di antara 20%. 0 sampai 20%. Oke, kira-kira segini lah saya bikin. Ya udah. Ini tulisannya. Saya ke bawahkan. Oh, ini masih ada outline-nya ya. Kalau misalnya masih ada garis, save outline-nya di no outline. Nah, itu kayaknya gradiennya ada di atas font, Mas Bro. Oke, sama masih di send backward. Ya. Kelebihan. Kelebihan. Ya, segitu kayaknya. Nah, tadi untuk mengambil gambar biar terlihat repetition gitu ya. Saya blok aja. Saya save fill. Saya pakai eyedropper, teman-teman. Font, Mas Bre. Font. Oh ya, font. Text fill. Oh ya, sorry. Text fill. Eyedropper. Nah, ini kayaknya kulitnya cerah. Bisa buat tulisan gitu ya. Kemudian ini juga bisa. Oke. Ya, saya besarkan. Di bold. Oke. Better kayaknya di kanan deh, Mas Bro, itu rata kanan deh. Ya. Set. Nah, yang sehatnya juga di sebelah kanan, biar kontras. Oh iya. Itu soalnya nyatu sama tangan. Nah, di situ tuh cakep tuh. Iya, karena cerah semua kulitnya. Iya. Kayak saya. Oh, di sini ya. Nah, itu better. Nah. Oke, kurang lebih seperti inilah ya. Yeah. Tinggal ditambahin. Oke. Yuk, monggo, silakan. Pak Zam-Zam, dropper kok wajah itu tadi kenapa? Katanya biar konsisten kah? Mas Bre, boleh? Kenapa ya, ngambil wajah? Saya menerapkan prinsip Ricis ya. Jadi repetition. Saya dan Mas Adit menganut paham repetition yang menggunakan warna itu yang sudah ada di gambar. Kecuali kalau misalkan ternyata masih tidak matching, nah baru kita menggunakan warna lain. Jadi gitu. Boleh Pak Zam-Zam, boleh pakai warna yang lain, boleh. Cuma tadi Mas Bre melihat karena wajahnya cerah, itu bisa diambil katanya warna wajahnya supaya lebih match dengan fontnya. Seperti yang dibilang ya, mudah dan simple. Yes. Jadi kami lebih simple, lebih mudah menggunakan warna yang sudah ada di gambar. Makanya kami sering menggunakan eyedropper. Oke, teman-teman ada yang udah jadi. Tadi baru yang share berapa orang? Baru satu ya yang jadi, Mas Sofyan. Sebentar saya cas dulu nih. Yang lain boleh? Ada yang mau nge-share juga? Punya saya udah jadi nih, Mas. Wah, coba di-share. Ada tidak? Oke, ada yang mau share? Oke, sepertinya tidak ada, Mas Bri, ya. Nanti nge-share-nya kayaknya langsung ke Instagram. Oh, Pak Dodi katanya nge-share di
file ya, saya coba download deh, nanti saya tampilkan punya Pak Dodi. Wah, keren nih punya Pak Dodi, Mas Bre. Oh, Mas Bre mana ini? Ya, teman-teman boleh lihat nih punya Pak Dodi ya. Kelihatan ya. Wah, cakep nih. Ya. Oke, warna gradasinya pakai warna hijau sebelah kiri. Ini ukurannya lebar. Berarti kayaknya ini buat materi training nih Pak Dodi ya. Yes, benar Mas. Ya, bener ya. Jadi ini memang layoutnya dibuat untuk ukuran lebar. Cakep Pak Dodi. Ya. Wah, keren. Oke, ada lagi yang lain? Sebelum kita lanjut ya, sebentar lagi kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Dengan skill yang selanjutnya. Keren loh punya Pak Dodi tadi, Mas Bre. Udah lihat? Iya, lihat tadi saya lihat. Oh, keren. Sebaiknya kita mulai lanjut dulu kali ya? Yes, boleh ya. Berarti nanti tinggal menyusul ya. Nanti boleh di-share di akhir atau boleh langsung nanti di Instagram di tag ke kita ya Mas Bre ya. Oh iya, betul. Oke, nah selanjutnya kalau tadi kita baru belajar tentang ini Mas Bre ya, gradient shape. Ya, gradient shape effect. Nah, yang kedua ini kita lebih canggih lagi Mas Bre. Kita akan belajar tentang merge shape. Ya, ini untuk membuat sebuah desain kita terlihat lebih kreatif. Kalau ini nanti kelihatannya lebih lebih tajam gitu Mas Bre ya. Kalau quote cocok gitu untuk memberikan motivasi, untuk memberikan semangat. Nah, kalau yang ini kita akan buat sebuah desain yang lebih kreatif Mas Bre. Kesannya kreatif. Nah, ya ini dia. Nih Mas Bre ya, kita akan menggunakan namanya efek merge shape ya, merge shape ya. Jadi dengan efek ini membuat desain kita lebih terlihat kreatif dan bebas Mas Bre ya. Free ya. Oke, langsung saja Mas Bre, gimana? Langsung. Oke, langsung saja. Berarti saya akan lanjut dari slide yang tadi. Nih ya. Ini sudah kelihatan Mas Bre ya, slide punya saya. Kelihatan. Karena saya udah setting ini tadi halamannya untuk Instagram, maka saya tinggal bikin halaman baru ya. New slide. Ya, oke, sudah kosong lagi nih new slide-nya. Nah, saya akan membuat desain seperti tadi dengan menggunakan merge shape. Nih, mau bikin desain seperti ini Mas Bre. Ya, atau ada bentuk lain sebenarnya. Bisa lihat-liatin dulu ya. Oke. Ini kan kotak. Nah, ini kotak. Ya, sebenarnya ada bentuk yang lain nih. Kayak nih bisa gini juga nih. Segi 6. Bisa bulat, bisa kotak. Oke. Nah, pokoknya gimana caranya memasukkan gambar ke dalam bentuk kotak-kotak yang sudah kita buat ini Mas Bre. Oke. Ya, jadi gambarnya jadi terbelah-belah menjadi beberapa kotak gitu ya. Kayak mozaik begitu ya. Gila ada istilah keren mozaik ya. Oke ya, jadi kita akan buat seperti itu Mas Bre. Seperti biasa, pertama tentu kita harus pikirkan dulu gambar apa yang mau kita edit Mas Bre ya. Oke, saya siapkan gambarnya dulu. Teman-teman boleh seperti tadi ya, misalkan cari di Pexel atau cari di file yang kita punya ya. Saya cari di Pexel lagi Mas Bro ya. Oke. Ini saya cari di Pexel ya. Biar lebih langsung gitu teman-teman kalau mau cari. Ini Pexel yang tadi ya punya saya. Tadi keywordnya tentang happy. Ini masih happy lagi Mas Bro ya. Oke. Masih. Karena saya masih happy. Nah, happy yang sekarang ini orang lagi sepedaan ya. Nih, Tarikul Rana. Oke, tinggal gambar saja seperti biasa free download. Ya, karena memang tersedia free. Saya akan mengedit gambar ini menjadi beberapa kotak tadi ya. Oke. Saya copy gambarnya. Ini ya. Ini kelihatan nggak gambarnya Mas Re? Di download ya ini. Tadi hasil downloadnya ya. Ini ya, saya copy, Ctrl C atau klik kanan copy. Ya, biar kelihatan nih copy. Nah, baru teman-teman masuk ke PowerPoint. Oke, tinggal klik kanan paste di sini. Ya, yang ini ya, paste. Paste kalau bahasa saya Mas Bre. Oke, gambarnya sudah masuk ya? Masuk. Oke, tinggal di zoom lagi ke atas ya. Nih. Seperti biasa teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kiri yang gambar yang akan jadinya. Sebelah kiri, saya nggak mau nih kelihatan kayaknya sepedanya tenggelam Mas Bre ya. Jadi saya naikin ke atas. Oke. Sip.
Nah, sepedanya udah di atas, di sini udah. Oke, tinggal bagian kanvasnya ini saya crop supaya pas. Crop, oke, yang bagian atasnya ke bawahin ya. Sampai mentok Mas Bre ya. Sampai mentok artinya ada garis merah itu mentok. Ya berarti gambar udah sama. Udah in frame ya, udah sama ya. Udah in frame. Gila Mas Bre ini istilahnya keren-keren banget. Frame segala gitu ya. Cara mudah, bahasa harus susah. Oke. Oke, nah sekarang saya akan membuat kotak-kotak Mas Bre untuk dibuat tadi ya. Tadi kan kotak ya, saya sekarang pengen ini aja deh Mas Bre. Belah ketupat ya. Oke. Belah ketupat nih. Jadi saya bikin beberapa belah ketupat nanti yang akan dibuat ya. Nah ini satu tips Mas Bre ketika motong gambar orang jangan begini nih Mas Bre. Ya, ini nanti kasihan mukanya kepotong ya. Jadi untuk untuk muka di fullin saja ya. Full. Oke, kemudian saya taruh lagi di bawah. Duplikat ya. Duplikat itu gimana Mas Bre? Ctrl D ya. Ctrl D ya, duplikat supaya jadi 2. Taruh lagi di bawah sini. Ini dipas-pasin aja ya, teman-teman. Oke, ya, terus duplikat lagi. Oke, terus duplikat lagi. Oke, kira-kira bentuknya akan seperti ini nih punya saya Mas Bre. Oke. Ya, jadi saya menyusun 4 kotak seperti ini. 4 belah ketupat seperti ini ya. Nah, teman-teman bentuknya bebas ya. Yang penting ini sih proporsional aja nih. Kayak saya jarak ininya sama nih Mas Bre ya. Jangan jaraknya ada yang kecil sebagian, ada yang gede sebagian. Itu nanti kurang bagus. Nah, jadi saya punya bentuk 4 kotak. Ini nanti gambarnya akan masuk ke kotak sini Mas Bre ya. Oke, caranya gimana? Kotak ini harus disatukan dulu Mas Bre. Karena ini kan terpisah-pisah ya. Ini terpecah belah nih, 4-4-nya. Ya. Oke. Nah, saya harus menyatukan ke 4 kotak ini, Mas Bre. Ya, caranya gimana? Ini tinggal di blok. Nah, kita akan membuat menyatukan. Ini ada apa ya? Ada sesuatu. Oke, ini tinggal di blok dulu ya. Blok seperti itu, Mas Bre. Oke. Kemudian pilih format. Set. Format. Nah, kemudian ada merge shape. Oke, format merge shape. Nah, pilih union. Union ini untuk menyatukan mereka, Mas Bre. Ya. Oke. Bersatu kekal abadi ya dengan union. Ya, nih jadi satu. Oke. Ini kalau udah satu begini mereka nggak bisa terpecah belah lagi, Mas Bre. Betul. Oke, udah jadi satu. Nah, tugas sekarang kita adalah memasukkan gambar foto ini ke dalam kotak ini. Ya, caranya kita masih pakai format merge shape, Mas Bre. Oke. Caranya adalah klik di fotonya, klik fotonya. Ingat susunannya Mas Bre ya. Klik fotonya, tekan shift di keyboard. Oke. Ya, tekan shift, klik di kotaknya. Oke. Nah, jadi dua-duanya terseleksi sekarang. Ya. Kemudian pilih format, set, format, kemudian pilih merge shape, set, merge shape, kemudian pilih intersect. Ini Mas Bre ya, intersect. Nah, sekarang dengan ajaib si gambar orang ini sudah masuk ke kotak-kotak yang kita susun. Sudah ya? Ini hanya dibikin di PowerPoint. Oke, nah sekarang tinggal kita tambahin lagi kata-katanya Mas Bre. Ya. Tadi yang ini aja karena kan saya masih happy ya Mas Bre ya. Oke. Copy aja deh. Ya, copy ya, happy di sini ya. Oke, saya pilih happy di sini. Oke, kemudian kata-kata yang ininya saya taruh di bawahnya. Warnanya harus warna yang hitam dulu deh ya. Oke, ini rata tengah ya. Saya bikin rata tengah. Rata kanan. Karena memang layoutnya rata kanan. Oke, sip. Seperti ini Mas Bre ya. Oke ya, saya punya satu karya lagi hari ini Mas B. Ya, jangan lupa tanda petiknya saya bawa juga. Saya mau taruh tanda petiknya di tengah-tengah ini. Oke, supaya tidak terlihat kosong ya bagian ini ya. Oke, warnanya seperti biasa Mas Bre, supaya ngeblending, saya akan mengambil warna dari dalam sini Mas Bre ya.
Nah, karena yang kontras dengan background kayaknya warna bajunya yang hitam ya. Saya ambil warna bajunya. Eyedropper ambil, atau ini deh kayaknya yang hijau-hijau ini ya, hijau tua ini Mas Bre ya, kayaknya bagus. Kita ambil hijau tua. Ini juga sama, semua pakai warna hijau tua. Oke, sip ya. Jadi sekarang gambarnya masih sama-sama quotes sebenarnya Mas Bre, cuma yang ini terlihat lebih kreatif ya dengan efeknya merge shape tadi. Nah, ini saya tebelin Mas Bre, rasa syukur ini saya tebelin. Oke, sip. Jadi sekarang saya sudah punya satu karya lagi tentang motivational quotes happy Mas Bre ya. Oke, gampang Mas Bre ya? Gampang. Gampang banget kayaknya. Oke, teman-teman monggo ya. Sambil menunggu teman-teman, seperti biasa Mas Bre akan juga membuat satu karya. Jadi saya udah punya 2 nih Mas Bre. Nanti saya mau upload di Instagram saya. Saya share screen dulu ya. Oke. Sambil kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung nanya di kolom chat boleh, ya. Nanti sambil kita jawab. Saya akan coba mengulang lagi. Oke. Yang pertama ini adalah gambarnya. Kita cari ya. Gambarnya. Saya pakai ini gambarnya. Oke, teman-teman yang lain juga jangan lupa langsung dipraktekkan Mas Bre ya. Yes. Harus. Insert gambar, kemudian saya crop. Ingat ada batasan warna merah, berarti itu tandanya sudah sesuai dengan frame. Nah, saya salah ininya. Oke. Kemudian shape ya. Setelah dapat gambar, kita mengambil potongannya seperti apa. Kalau tadi kan kotak ya. Ya. Kalau saya segitiga lah. Segitiga, oke. Oke.
Oke, teman-teman gimana? Ada kesulitan kah? Oke, setelah kira-kira shape-nya sudah sesuai, saya gabungkan pertama terlebih dahulu. Klik semuanya, shape-nya, kemudian klik format, kemudian merge shape, union. Akhirnya dia jadi satu kesatuan. Oke, setelah jadi satu kesatuan, untuk ngambil gambarnya, yang paling pertama adalah klik gambarnya dulu, baru klik shape-nya ya teman-teman. Yes. Jangan klik shape-nya, baru klik gambarnya. Dia akan berubah. Contohnya kayak gini. Ya. Kalau misalkan diklik shape-nya dulu, baru gambarnya, ketika di intersect, nah jadinya seperti ini. Sama aja bohong. Tapi yang paling benar adalah klik gambarnya dulu, klik shape-nya, kemudian format, dan merge shape, baru intersect. Nah, ini seperti ini. Oke. Sama saya gambarnya, tulisannya copy paste saja. Saya itu Mas Bre ya, bikin lama kadang-kadang kita mikir konten. Kontennya betul. Karena kan ingin menyampaikan suatu hal yang bermanfaat. Jadi perlu memang kita pikirkan. Seperti biasa, eyedropper-nya warna ini kayaknya, celananya nih. Ini juga. Oke. Nah, kurang lebih seperti inilah. Wah, ini kayak kolom chatnya banyak nih, Mas Adit. Boleh. Siap. Saya stop screen dulu ya. Ya. Oke. Wah, ini banyak nih. Bahan gambarnya dari mana? Oke. Bisa pakai Pexel, Pixabay, atau link yang tadi sudah saya kirimkan ya. Kemudian font rekomendasi default PowerPoint pakai nama fontnya apa tadi? Misal belum install font lain. Oke, untuk font mas sebenarnya bebas ya. Bebas. Bisa Calibri, bisa Arial, bisa Times Roman, bisa apa lagi tuh? Rocket 12 misalkan masih bisa. Oke, banyak lah. Ya. Tapi misalkan, rekomendasi saya itu sih Calibri sama Arial yang Calibri atau Arial. Ya. Yang gede-gede ya. Kalau Times New Roman kayaknya kurang maknyus kalau buat desain. Oke. Bahan gambar dari pexel.com, font default Arial atau Calibri. Oh, dibantu jawab nih Mam Sofyan. Thank you ya. On progress. Cari merge shape-nya di mana ya? Sepertinya tool saya belum keluar semua. Oke, kalau fitur merge shape itu ada di PowerPoint 2013. Nah, Om Benly Abimanyu pakai PowerPoint berapa nih? Kalau untuk 2010 belum ada kayaknya ya? Belum ada 2010 Mas Bre. Jadi minimal 2013. Tapi kalau keluarnya nanti, yang penting ada dua objek yang diseleksi tadi berdasarkan ukurannya. Jadi kalau mau masukin foto sama shape-nya diklik ya, nanti muncul formatnya ada dua tuh di atas, pilih yang format yang bukan paling ujung. Nah, nanti ada merge shape sebelah kiri. Oke, saya share lagi ya. Dicontohin Mas Bre mungkin. Ini misalkan ini kejauhan gambarnya. Nah ini kalau kita klik gambar, saya bikin baru lagi deh. Saya gambar picture gitu ya. Nah, ini kan kalau ini masih satu kan formatnya kan? Betul. Nah, cuman kalau ditambah dengan shape, nah ini kan jadi dua tuh.
Kiri dan kanan. Ya nggak? Ya, benar. Nah, kalau yang kanan ini biasanya buat gambar ya. Ya. Kalau yang kiri ini yang buat shape nih. Nah, saya ulang lagi ya. Jadi ketika sudah di insert shape, kemudian digabungkan dulu, klik semua shape-nya, format. Nah, otomatis kalau yang diklik shape-nya aja cuma satu formatnya. Ya, satu. Cuma satu. Tapi itu bisa langsung merge shape-nya udah muncul di situ. Ya, merge shape-nya langsung udah muncul. Ini di union dulu. Nah, karena kita mau mengambil mau ngambil fotonya masuk ke dalam shape, otomatis kan fotonya kita perlu klik kan? Dan shape-nya juga kita klik. Otomatis formatnya muncul ada 2. Oke. Format yang mana yang ada merge shape-nya itu format yang ada di bawah drawing tools. Atau bisa diklik satu-satu lah. Dicari yang ada merge shape-nya. Merge shape-nya ada di sebelah kiri. Nah, merge shape, intersect. Wah, nah ini dia. Jendela rumah Mas Ray ya. Jendela rumah. Lagi ngintip di jendela rumah. Oh, kesiangan gitu. Oke, Pak, ini kayaknya ada yang mau share screen tadi. Pak Sofian, monggo Pak Sofian. Ayo, Pak Sofian. Keren. Monggo. Wah, keren. Keren banget. Wah, dia sudah... Foto siapa nih, Pak Sofian? Sendiri kayaknya itu. Oh iya. Ini mungkin anaknya nih. Nah, ini udah pakai variasi nih punya Pak Sofian. Pakai variasi, ya. Betul. Ya, ada bentuk kotak-kotak yang lainnya tuh. Keren. Foto saudara ini Mas Adit. Oh, saudara. Iya. Kebetulan fotonya bagus, jadi bisa buat latihan. Oke. Vespa super bulat nih ya. Oke, Mas Adit, ada yang beberapa yang kirim foto langsung, mungkin karena nggak bisa share screen ya. Jadi kita bantu saja dibukain ya. Oke, sip. Ini punya siapa nih? Ini kayaknya punya Pak Zamzam Renovasi nih. Ada. Nih saya. Oh, Mas Suri juga bisa. Oh, Mas Suri aja deh. Coba. Nih dia. Wah, berkarya. Oh, ini kata-kata Ridwan Kamil. Hidup hanya sekali, jangan menua tanpa karya dan inspirasi. Mantap. Oke. Boleh tanya ini, untuk tulisannya ini sudah bagus atau belum, ada sarannya nggak? Yes, tulisannya udah bagus, Pak Zamzam ya? Pak Zamzam. Ya. Cuma mungkin agak lebih dideketin aja Pak Zam, sama jarak fotonya. Ini terlalu jauh menurut saya. Oh, bisa di area dan dibesarin kayaknya ya. Dibesarin, kurang besar. Siap. Tapi udah oke sih, secara konsep udah oke. Pak Zamzam ini background-nya arsitek ya? Ya, jasa desain. Ush. Oh, mantap. Biasa kalau ngedesain pakai apa, Pak? Saya pakai SketchUp. Wah, SketchUp keren. Ya. Pak, japri dong, saya lagi belajar SketchUp nih. Oh ya, siap, insya Allah. Oke, nanti ajarin saya gantian ya. Atau buka kelas kayak gini, Pak, free, Pak. Nanti saya ikut deh. Oh, GG. Ini masih belajar juga nih, Pak. Nanti bisa buat karya-karya juga seperti ini, kelas-kelas online. Iya, benar, Pak. Saya lagi belajar SketchUp juga nih. Oke, thank you, Pak Zamzam. Iya, sama-sama. Oke, berikutnya ya. Enggak, ada lagi? Yang mau share? Ada yang ngirim juga ya, Mas Bro ya? Ada yang ngirim? Ada. Nah, ini tadi yang gradient nih. Oke. Oh iya, ini jadi nih. Ini punya yang tadi ya. Pak Zamzam juga nih ya? Iya. Iya, benar-benar. Arsitek. Oh iya, pantesan gambar. Dan kayaknya pakainya ini ya. Inspired-nya itu Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil, Pak RK. Pak RK. Ya, Pak. Padahal kalau dari suaranya kayaknya bukan orang Jabar nih ya, Pak Zamzam ini. Bukan. Kita iya. Dari tadi kita sok cenayang ya, menebak orang terus. Tapi iya. Tapi kebanyakan benar Mas Bro. Iya. Itu tandanya berarti kita memperhatikan peserta. Mantap. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oh ini punya. Ini dari siapa tadi ya? Iya semua. Wah, ini udah
Wah, ini keren banget nih. Ini sih. Positif Habis pagi. ini dia ngirim yang tadi baru. Oh, Positif sama pagi. satu orang ya. Satu orang. Positif Siapa ya pagi. namanya? Keren. Nah, ini sarannya mungkin tadi tulisan yang buat tanpa tapi, lakukan tanpa nantinya ini jaraknya agak diperkecil, Mas Bre. Iya, betul. Ya, buat tanpa tapi sama lakukan tanpa nanti. Nah, ini pakai standar hurufnya yang Calibri ya. Ini udah oke. Nah, kalau teman-teman udah download di yang punya kita tuh atau cari font yang lain di dafont.com itu lebih banyak lagi fontnya yang bagus-bagus. Oh, ini punya Mbak Aprilia. Kalau yang tadi. Halo Mbak Aprilia. Kalau yang ini, bukan. Ini? Bukan. Nah, ini punya Mbak Nita. Oh, Mbak Nita. Wah, tapi ini belum pakai gradien ya? Iya, belum pakai gradien. Nanti ditambahin gradien biar lebih bagus nih Mbak Nita. Yuk semua. Padahal udah cocok ya. Iya. Kontennya udah good. Udah seruan kebaikan. Nah, terus hati-hati. Ini gambarnya kayaknya berlisensi nih. Oh iya. Envato ya. Berlisensi Envato. Nah, ini nggak boleh dipakai nih buat di sosmed. Ya. Jadi sarannya nanti kalau mau cari gambar tadi aja di pexel.com. Di Pexel. Yang free. Oke, kita menghindari nyari gambar di Google ya, rekan-rekan semuanya. Jangan di Google. Ya. Karena menghindari hak cipta yang sudah didaftarkan di kekayaan intelektual. Jadi kita mau berkarya malah dituntut, Mas Bekan. Oke. Om Benly katanya mau share screen. Oke, silahkan Om. Monggo langsung aja Om. Diklik share screen-nya di Zoom. Kemudian pilih pilih screen mana yang mau di Zoom. Berarti kan otomatis PowerPoint-nya. Yes, betul. Mbak Ratih kayaknya nanya nih, tahu dari mana katanya gambarnya berlisensi atau tidak? Nah, itu dia Mbak Ratih. Kalau kita cari di Google, kita nggak tahu gambarnya berlisensi atau tidak. Ya, maka saya memberikan saran teman-teman untuk mencari gambar di itu ya. Di ini sebentar ya. Sumber. Om Benly di ini dulu. Nah, ini kita lihat ada background garis-garis nih ya. Tulisan kecil nih ya. Kelihatan gambar saya, Mas Adit? Kelihatan foto saya? Foto yang tadi? Ini punya Pak Benly ya? Bukan. Iya. Oke. Nah, ini dia. yang muncul punya Mas Benly nih. Oke, sip. Ini gimana ya lanjutannya? Oke. Coba dilihat itu. Dia toolbar-nya kayaknya kurang deh, nggak banyak, jadi agak kesulitan. Di mana Pak Benly ininya problemnya? Ini kan tadi kan ada apa tadi? Ini kan udah di grup. Ini udah di grup nih. Oh, nah, tuh udah lepas deh. Nah, itu kan udah di grup ya gini kan ya. Oke. Terus lanjutannya apa ya tadi? Oke. Kan mau di sini ceritanya. Nah, yang disatuinnya itu di grupnya pakai tadi di grupnya pakai apa Pak Benly? Pakai grouping. Nah, ini grouping nggak boleh Mas Bre ya. Kalau untuk menyatukan gambar di sini pakainya Union. Ya. Union. Nah, jadi ini di ungroup. Ini di ungroup dulu Pak Benly. Nah, dan kita bantu ya. Di ungroup dulu kotak-kotaknya. Ungroup. Bentar. Di ungroup ya ini. Ya. Aduh. Mana ya kursor? Ini dia. Ungroup. Dah. Sudah. Oke, nah sudah. Kalau ini masih terseleksi, Pak Benly pilih format. Format ya. Di blok dulu semuanya Pak Benly. Di blok ya. Semua kotaknya ya. Dah. Satu lagi belum kayaknya tuh. Mana? Ini udah 1, 2, 3, 4. Oke, nah pilih format. Nanti sebelah kiri ada merge shape. Oh, ini belum ada nih kayaknya. Belum ada ya? 2010 ya punya Pak Benly ya. Oh, nggak bisa berarti. Nggak bisa. Oke, Ya, adanya diperbaikin. Jadi nonton aja berarti saya nonton aja. Sip. Nanti di-upgrade. Nanti kita share kok videonya ya Pak Benly. Siap. Oke. Sebentar di ini dulu. Pak Tatang katanya mau share screen. Monggo Pak Tatang. Pak Tatang masuk.
Gimana sih? Mana ya? Di stop itu aja. Stop share screen, Pak. Nah, nanti di saya aja bisa di stop. Dah. Oke. Ini dia punya Pak Tatang. Pak Tatang. Wah, liar Keren. Keren ya. Oke, ini udah variasi juga dari tipografinya Mas Bre. Ini keren, ada tanda Betul. dimiringin, udah keren. Freedom is oh, ini cocok juga ternyata ya. Saya bilang liar, ternyata kata-katanya juga freedom. Bebas. Keren. Mantap Pak Tatang, lanjutkan berkarya. Ya. Ada lagi, monggo. Ini keren nih kalau saya rebutan share screen begini nih Mas Bre, seru ya. Monggo, ada lagi yang ngantri? Saya mau coba. Yuk, silakan. Oke, silakan. Mbak Nabila Balkis. Langsung saja di share screen. Bisa dibantu Mas Adit? Oh ya, sorry. Oke. Ya, Nabila. Wah. Oke, mantap nih. Ini cocok buat di katalog-katalog begitu Mas Le ya. Oke. Nah, tinggal ditambahin ininya Mbak Nabila ya. Tulisannya, teksnya. Biar lebih informatif. Meminum kopi menambah secangkir inspirasi. Inspirasinya secangkir. Mantap. Keren. Oke, jadi secara konsep gampang ya Mas Bre ya. Yes. Konsep merge shape ini dipakai, bentuknya nggak cuma kotak, nggak cuma bulat, bisa teman-teman pakai shape-shape yang lain Mas Bre. Ya, nanti tinggal Bagaimana berkreasi. Betul. Aja ya. Ya, yang penting pokoknya nanti teman-teman tools yang sudah kita berikan itu banyak dan lengkap. Jadi mau berkreasi pakai shape-shape yang sudah kami sediakan juga monggo. Gitu. Nah, di beberapa Instagram saya juga Pak banyak yang pakai ini ya. Pakai model-model ini. Pakai model-model merge shape ini Mas Bre. Ya, saya pakai. Nah, ini begini juga Mas Bre, bisa nih belah ketupat begini ya. Bulat juga bisa, setengah lingkaran juga bisa. Nah, atau begini nih ya. Kotak juga bisa divariasikan. Atau begini nih Mas Bre, ya ini juga nggak kalah kreatifnya nih. Dengan kotak-kotak yang tumpul. Ya. Oke ya. Gimana, ada yang mau share dulu nih teman-teman semua sebelum kita lanjut? Hah? Boleh. Pak Zamzam silakan. Ya, ini coba saya perbaiki. Oh, yang tadi. Oke, sip. Bisa pertama. Coba di screen share. Nah, itu. Ya, slide screen. Oke, nah biar keren nih kelihatan. Oke, mantap. Oke, sip. Yang tadi ya udah ditampilin ya sama Mas Vegas. Ya, ini saya kasih perbesar. Terus kalau enaknya ini jangan menarik di sini atau di space ke bawah ya. Nah, jangan menuaknya kalau menurut saya, mending di space ke bawah seperti itu. Oh, okay. Cuma nanti digeser Pak Zamzam, jangan terlalu mepet sama garis pinggir. Oh, oke. Nah, sip. Nah, segitu tuh. Oke. Soalnya kan, oh ya sip. Okay. Terus, ya. Ya. Ya, keren nih. Nah, sip. Tinggal dipas-pasin. Nah, gitu nih lebih cocok nih. Oke. Terus yang tanpa karyanya kayaknya terlalu kepanjangan, itu bisa ke bawah juga tuh. Nah, boleh begitu tuh. Terus jaraknya Om Jam-Jam bisa diperkecil, jarak atas bawahnya di line spacing. Itu di mana itu?
Nah, kanan dikit lagi kanan. Nah, itu klik. Pilih yang line spacing. Ini. Yang option. Line spacing-nya pilih yang multiple. Bawah kanan. Bukan itu. Line spacing. Line spacing ini. Ya, kanan. Ini. Oh ya. Okay, sip. Pilih yang multiple. Atur add-nya 0,7. Oh, itu komanya pakai titik kayaknya. Oh ya. Sip. Nah, cakep tuh. Oh iya, mantap, cakep. Ya. Sip. Ada lagi? Oke, sudah tinggal lanjut berkarya, Pak Zamzam. Oke. Kasih. Oke, Mas Bre, masih mau lanjut apa segini dulu? Gimana teman-teman? Oke. Oh, katanya kita baca dulu kolom chat ya. Masih kaku dan pemula mohon bimbingannya. Cara tambah tulisannya gimana ya, Kak? Cara tambah tulisan bisa di-insert ya. Di apa nih? Text box. Ya, sini ya, tambah tulisan itu insert. Ada text box. Oke. Nih, klik aja, bisa tambah nanti. Perbesar tinggal di blok, ininya diperbesar. Oke. Sebenarnya masih banyak Mas Bro ya yang pengen kita share. Ini. Ya. Ini ntar dulu nih ada yang mau di-share dulu. Oke, silakan Om Dodi. Oke, Om Pak Dodi Mulyanto. Teknik 1 dan 2, monggo. Filenya saja Mas katanya. Oh berarti ada di chat ya? Oh iya. Buka Mas Bre. Online. Wih. Langsung digabung. Coba dibuka Mas Bre. Ini dia. Practicing. Wah, keren. Gabungan ya. Keren. Ini yang tadi Medshape ya. Digabung sama gradient. Wah, ini udah pro nih. Pro. Oke. Keren. Oh, ini satu gambar ya? Satu gambar tapi tadi maksudnya teknik 1 dan teknik 2 jadi digabung. Teknik 1, Om Dodi menduplikat. Ya, jadi memang bisa begitu tuh Mas Bre dalam satu desain, ini teknik-tekniknya ini bisa digabung-gabung. Ya. Om Dodi sudah mencuri ilmu terlebih dahulu. Oke, ya. Jadi hitam putih itu bagaimana? Oh, jadi hitam putih itu bagaimana? Itu ada di correction. Ada di color ya, color. Color ya. Color apa correction sih? Color. Nih ya, saya contohkan ya. Ya, boleh. Ada gambar. Yang ini aja ya. Ini gambar saya udah kelihatan. Nah, yang ini nanti tinggal dipilih format. Hitam. Ini ada color nih. Color. Nah, ini ada pilihan tuh. Banyak ya. Warnanya mau jadi hijau, mau kuning. Nah, kalau hitam putih ini grayscale atau blue gray. Ini yang grayscale. Tricolor. Oh ya, jadi hitam putih. Oh, lebih bagus begini kayaknya Mas Bro ya. Iya. Tapi masa happy grayscale? Iya, tapi ini harusnya sad gitu ya, sad. Ya. Oke, bisa ya, gampang ya Pak Zamzam ya. Ini ada lagi nih dari Mbak Ratih nanya. Kalau mau edit atau ungroup shape yang sudah di union bagaimana? Edit ungroup. Kalau di ungroup nggak bisa ya. Nggak bisa, yang udah di union itu sudah kekal abadi. Nah, jadi kalau mau edit atau ungroup shape yang udah di union, caranya adalah di delete. Ya. Dibikin ulang di ya. Jadi di delete yang berarti ya. Betul. Di undo atau bisa di undo ya. Undo, di undo. Ctrl Z. Ctrl Z. Saya balik lagi. Soalnya kalau editnya itu
bentuknya. Kalau bentuk masih bisa ya. Masih bisa ini saya contohkan ya. Takutnya ini terlalu ini ya. Tapi yang paling simpel sih bikin baru sih. Terus saya coba contohkan ya, sebenarnya bisa juga. Ya, tapi simpelnya sih itu sih di undo aja ya. Undo aja. Undo. Atau kalau nggak suka semuanya, delete. Maksudnya kalau mau edit semuanya. Ini tadi bentuknya nih udah di union ya. Mas Bro, ini kan 2 ya. Ini kan 2 nih. Ini misalkan di union. Ini asalnya 2. Tadi kotak kan begini ya. Dempet, di blok dua-duanya. Ini udah union nih. Udah terlanjur union. Di undo misalkan nggak bisa. Simpelnya sih di undo. Di undo nanti misah lagi. Coba di undo, bisa kan? Bisa. Oh, bisa. Cuma kalau udah terlanjur misalkan baru beres, ternyata baru ingat lah. Harusnya ini beda bentuknya misalkan. Udah union, nah nanti dibantu lagi sama satu kotak nih Mas Bre. Udah tambahkan satu kotak. Nah, terus kita match shape sama yang ini. Ini ada namanya lagi fragment. Fragment, nah nanti dia terpisah lagi. Cuma jadi 3, yang ini hapus aja nih. Hapus bantuannya. Ini terpisah lagi nih. Oke. Jadi di sini kita belajar ya. Sesuatu yang kekal itu bisa berpisah karena dia ingat yang dulu atau ada orang ketiga. Ada orang ketiga ya. Jadi kita tambahkan orang ketiga. Orang ketiga yang memecahkan. Sebenarnya selama orang ketiganya nggak ada, nggak bisa Mas Le ya. Merge shape ini kok kayak rumah tangga ya? Iya. Oke. Kayak pernikahan gitu. Union tadi itu pernikahan Mas. Nggak bisa dipecah. Oke. Jadi ingat ya Mas Aditya, jangan ingat yang dulu atau menghadirkan orang ketiga. Nggak boleh. Oh, boleh. Oke. Ya, buat rekan-rekan semuanya ada yang ingin ditanyakan? Oke. Gimana Mas Adit? Oke, so sebenarnya masih banyak Mas Bre ya. Masih Iya. banyak yang pengen kita share. Cuma waktunya kita nggak sempat. Berhubung waktu juga sudah siang. Waktu juga sudah zuhur. Dan azan zuhur sudah berkumandang. Yes. Nah, mungkin teman-teman bisa nanti jangan lupa karya-karyanya untuk di-share di Instagram kita ya. Di tag. Nanti kita bisa komunikasikan lagi melalui Instagram di @adityasan dan @ngontenyu Mas Bre ya. Iya. Nah, kita juga masih ini Mas Bre, masih banyak event ya. Jadi mungkin teman-teman mau lanjut belajar lagi. Nah, kita minggu depan ada konten desain tentang level up. Level up. Jadi kita belajar lagi, tambahan lagi nih. Ini baru 2 ya Mas Bre ya. 2 level, udah bisa berkarya. Nah, nanti baru 2 teknik. Baru 2 teknik bisa berkarya. Nah, nanti teman-teman bisa kita share lagi dengan teknik-teknik yang level selanjutnya ya. Di tanggal 19 berarti Sabtu depan ya Mas Bre ya. Sabtu depan. Boleh tahu bocorannya nggak? Maksudnya di minggu depan kita akan belajarnya seperti apa? Atau contoh-contohnya? Ya. Nih, contoh-contohnya. Ini Mas Bre ya. Oke. Jadi ini sesi 1 nih yang hari ini ya. Kita sudah belajar tentang gradient shape sama creative merge shape. Nah, di hari sesi 2 sama sesi 3, nanti waktunya lebih panjang ya Mas Bre di level up ini. Lebih panjang dari jam 10 sampai jam 3-an lah ya. Jam 3-an kita akan membahas lebih banyak lagi. Ini contoh-contohnya. Ya, ini hari ini kita belajar tentang basic shape, ini gradient shape. Ini yang hari ini nih Mas Bre ya. Sampai creative merge shape. Nah, di level up kita akan belajar yang lebih kreatif lagi nih dari creative paint splash nih Mas Bre kayak gini. Yes. Ya. Terus ada creative photo on text. Jadi foto juga bisa dibikin jadi teks gitu. Jadi nyambung ya. Kemudian belajar lagi juga tentang foto out of box. Ini kayak gini Mas Bre. Jadi kita bikin satu bagian. Kemudian bagian lainnya ada yang keluar Mas Bre nih. Seolah-olah keluar dari lubang gitu ya. Seolah keluar dari lubang ini Mas Bre ya. Ini ada juga 3D effect Mas Bre. Jadi kesannya nih saya ada di tanda tanya ya. Kayak gini ya. Terus ada efek-efek bevelnya nih. Terus belajar juga tentang ini Mas Bre. Flat design. Oke. Ya. Jadi dari tadi kan ada beberapa sumber nih dari FreePik. Nah itu
ternyata prefix itu juga bisa kita divariasikan sesuai kebutuhan kita, Mas Bre. Nah, kita akan belajar di situ tentang flip design. Sama bikin grafik yang kreatif nih. Nih, jadi biasanya kalau grafik kan gitu doang ya. Bar-bar doang. Biasa gitu ya, circle. Nah, ini kita membuat sebuah grafik yang lebih menarik dengan memberikan desain di situ, Mas Bre ya. Kreatif grafik itu cara Jitu mengelabui data ya. Iya, jadi data itu karena desain yang menarik. Gitu ya. Jadi itu tapi jangan dipakai buat corporate, bahaya. Sama ini juga Mas Bre, ya. Kita belajar nanti tentang carousel nih. Ya, yang lagi booming ya. Kalau di Instagram di swipe itu nyambung gambarnya. Nah, itu dia pakai carousel. Nah, ini kayak gini nih, disambung-sambung, ternyata nyambung ya. Geser-geser beberapa halaman sampai maksimal itu 10 halaman Mas Bre ya. 10 halaman. 10 halaman dan nanti teman-teman bisa belajar juga tentang basic carousel teknik. Oke. Gitu Mas Bre ya. Jadi cukup banyak, nanti minggu depan kita akan belajar lagi ya. Yes. Oke, minggu depan lebih seru lagi. Dan tadi buat Om Dodi ya. Mudah-mudahan minggu depan udah 2013 ya. Atau 365 sekalian. Om Zamzam sama Om Didi tadi? Bukan Jam ya? Siapa tadi? Wah, kita lupa tuh ya. Iya. Nah, pokoknya tadi 2000. Pak Benly. Oh, Pak Benly ya. Benly, ya. Yang masih 2010 bisa up ke 2013. Ya. Oke. Udah langsung ada yang nanya nih. Dari Om Dodi. Daftarnya untuk tanggal 19 di mana, Mas? Boleh ke sini ya teman-teman yang mau daftar langsung aja 19. WhatsApp ke admin ya. Nih, di sini aja ya. Yang kemarin ngasih info dipakai nomor ini ya. Yes. Yang kemarin info untuk link Zoom ini. Nanti langsung aja dibalas di chat emailnya. Info ke admin kami di 0811 9610 0371. Yes. Oke, kayaknya nggak perlu nih Mas Bre kalau terakhir kita nggak foto bareng nih, harus foto bareng dulu dong ya. Iya, benar. Kenang-kenangan. Ibu Suster sama Mbak Nita mana ya? Tadi ini Mbak Nita sih ada ya. Tadi kalau Ibu Suster kayaknya Oke, halo, kelihatan semuanya. Oh, ini Om Benly. Oh, yang tadi Ibu Putri ya. Om Benly itu tadi Ibu Putri ternyata. Oke, yuk kita foto bersama ya. Halo Mbak Nita baru muncul lagi. Oke, yuk. Sudah semuanya? Halo Mbak Dwi, Mbak Ayu, Om Ade, halo. Oke, yuk sama-sama di hitungan ketiga silakan ekspresi Anda mendapatkan uang 20 juta depan muka Anda. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke. Di hitungan ketiga silakan ekspresikan corona ini hilang dari muka bumi ini. 1, 2, 3. Apalagi ya? Di hitungan ketiga ekspresikan muka Anda menjadi seorang content designer yang expert. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Oke, thank you banget teman-teman. Terima kasih banyak ya. 10.000 doang. Jadi 100.000. Oke, ditunggu ya minggu depan kalau ada yang mau join lagi. Sip, thank you jangan banget. lupa kontennya ya. Jangan lupa berkarya dulu ya. Yes. Yang gradient shape sama mark shape-nya bisa diposting ke instagramkonten.io. Oke, thank you. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya dan Mas Adit. Mas Adit kita alma mater. Terima kasih Mas Bebas. Yes, Akademi Trainer. Sama-sama. Oke, ya. Alma mater sama kita. Ya, kami juga dari Akademi Trainer berdua. Mantap pokoknya. Oke ya, thank you ya. Terima kasih Mas Adit, sama-sama, Mas Om Bregas. Thank you Om Benly. Ya, semoga bermanfaat ya. Thank you. Amin. Halo, thank you Mbak Nita.